Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan atau memberikan pemaparan secara singkat tentang salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah analisis farmasi dengan kode mata kuliah VAR 65034. Jadi mata kuliah analisis farmasi itu merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diprogram oleh mahasiswa program sarjana farmasi dengan mata kuliah bersyarat. Artinya mata kuliah ini boleh diprogramkan ketika sudah memprogram mata kuliah sebagai mata kuliah lain sebagai syaratnya, yaitu kimia analisis 1 dan kimia analisis 2. Baik, deskripsi singkat tentang mata kuliah analisis farmasi. Itu mata kuliah ini mempelajari tentang definisi, ruang lingkup, dan peranan penting dari analisis farmasi. Kemudian mempelajari tentang preparasi sampel, validasi metode analisis menurut ICH. Kemudian mempelajari tentang berbagai metode analisis sediaan farmasi dengan metode konvensional, yaitu metode volumetri atau titrimetri, metode instrumental seperti spektrofotometri UV-Vis dan AAS, kromatografi yakni kromatografi lapis tipis, kromatografi cair kinerja tinggi, dan kromatografi gas, serta metode elektroforesis kapiler. Nah, setelah memprogramkan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang definisi analisis farmasi, juga ruang lingkup serta peranan penting analisis farmasi, memahami bagaimana caranya preparasi sampel, memahami validasi metode menurut ICH, memahami berbagai analisis sediaan farmasi dengan berbagai metode yang meliputi metode analisis titrimetri atau volumetri, metode spektrofotometri yakni UV-Vis dan AAS, dan metode kromatografi seperti kromatografi lapis tipis, kromatografi lapis tipis densitometri, kromatografi cair kinerja tinggi, dan juga kromatografi gas, serta metode elektroforesis kapiler. Nah, materi pembelajaran pada mata kuliah analisis farmasi meliputi: pertama, pengantar analisis farmasi; kedua, preparasi sampel; ketiga, validasi metode analisis; keempat, metode analisis sediaan farmasi secara volumetri; kelima, metode analisis sediaan farmasi secara spektrofotometri UV-Vis; keenam, metode analisis sediaan farmasi secara spektrofotometri AAS; ketujuh, metode analisis sediaan farmasi secara kromatografi lapis tipis dan kromatografi lapis tipis densitometri; kedelapan, metode analisis sediaan farmasi secara kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT; kesembilan, metode analisis sediaan farmasi secara kromatografi gas; dan terakhir, metode analisis sediaan farmasi secara elektroforesis kapiler. Nah, untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah ini, kita bisa menggunakan sistem daring maupun luring maupun hibrid, ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi atau keadaan. Sistem daring kita bisa menggunakan media atau aplikasi media online seperti Zoom dan Google Meet. Dan juga untuk luring kita bisa menggunakan media laptop dan LCD dan media yang berisikan tentang materi-materi ajar, baik itu dalam bentuk PPT maupun dalam bentuk video. Nah, untuk metode pembelajaran karena ini adalah di perguruan tinggi, maka metode pembelajaran atau pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah metode pembelajaran andragogi, ya, yang meliputi bisa diskusi, ya, dalam bentuk small group discussion, kemudian metode kooperatif dan kolaboratif, serta tidak juga mengabaikan metode ceramah. Biasanya metode ceramah ini digunakan dalam pertemuan-pertemuan awal, kemudian dikembangkan sesi tanya jawab, dan juga
metode yang bisa dikolaborasikan ya, seperti itu. Dan juga mata kuliah analisis farmasi ini merupakan mata kuliah yang terintegrasi dengan praktikum. Jadi mata kuliah ini memiliki bobot SKS sebanyak 21, artinya terintegrasi dengan praktikum. Jadi model pembelajaran atau metode pembelajaran di praktikum tentunya adalah metode pembelajaran secara eksperimen. Kemudian terkait dengan penilaian hasil belajar, kami menggunakan rumus untuk menilai hasil pembelajaran yang terdiri dari komponen tugas, komponen praktikum, UTS dan UAS, dengan rumus 2 kali tugas ditambah dengan 4 kali praktikum ditambah dengan 3 kali UTS ditambah dengan 6 kali UAS dibagi dengan 15. Itu merupakan parameter penilaian hasil belajar. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan singkat tentang salah satu mata kuliah yang kami ampuh, yaitu analisis farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih atas kesempatannya, kehadiran mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan telah masuk di mata kuliah baru buat kalian, yaitu mata kuliah analisis farmasi. Jadi ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang kalian tempuh, yang merupakan lanjutan dari kimia analisis 1 dan kimia analisis 2. Baik, karena itu untuk mengetahui lebih lanjut tentang analisis farmasi, saya akan share screen. Baik, apa sudah kelihatan semuanya screen-nya? Sudah, Bu. Baik, jadi analisis farmasi, ya, analisis farmasi dengan kode mata kuliah FAR 65034. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu merupakan salah satu mata kuliah wajib yang kalian tempuh di program sarjana farmasi. Untuk mengetahui tentang CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, itu merupakan hal yang harus kalian capai ketika kalian sudah mempelajari mata kuliah ini. Jadi ada beberapa sesuai dengan RPS ya, di CPMK dari analisis farmasi ini, mahasiswa itu diharapkan mampu memahami definisi ruang lingkup dan pentingnya analisis farmasi, kemudian memahami tentang preparasi sampel, validasi metode analisis menurut ICH, ya, ICH, dan memahami berbagai metode analisis sediaan farmasi meliputi analisis yang konvensional ya seperti titrimetri dan juga yang instrumental seperti spektrofotometri, UV vis, dan AS, kromatografi yaitu kromatografi lapis tipis, KLT densitometri, KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi, dan juga nanti elektroforesis kapilar. Baik, sebelum ya kita memahami lebih lanjut tentang analisis farmasi, selalu kita diberi pengantar. Jadi ini seperti gerbang ketika ingin kita memasuki suatu bangunan atau suatu kawasan, hal yang pertama yang kita jumpai pasti adalah gerbangnya. Nah, untuk materi pertama itu kita akan melihat ya, akan mempelajari tentang hal-hal gambaran umum yang akan mengantarkan Anda mahasiswa untuk memahami lebih lanjut tentang analisis farmasi ini. Baik, jadi di materi pertama kita akan mempelajari tentang pengantar analisis farmasi yang meliputi definisi, ruang lingkup, dan peranan pentingnya. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin cek dan recheck pemahaman Anda tentang analisis farmasi, terutama tentang definisinya. Ya, definisi itu merupakan suatu hal yang sederhana, tetapi dengan memahami definisi, paling tidak kita sudah mengetahui tentang prinsip ya atau dasar tentang hal tersebut.
Oleh karena itu mungkin saya minta salah satu dari kalian atau beberapa dari kalian untuk bisa memberikan gambaran apa sih sebenarnya itu analisis farmasi? Apa yang terlintas di benak Anda ketika saya menyebutkan eh, kalimat atau kata atau frase analisis farmasi? Siapa yang bisa? Saya, Bu, izin menyampaikan pendapat. Oke, silakan Septi. Baik, Bu. Jadi menurut saya ketika mendengar kata analis farmasi itu tergambarkan bahwa kita akan menganalisa apa bahan zat aktif atau zat obat dari sediaan-sediaan farmasi, Bu, baik itu tablet ataupun krim dan salep, Bu. Begitu, Bu, kalau gambaran dari pendapat saya mengenai analisis farmasi. Ya, bagus sekali ya jawabannya. Itu sudah sangat menyentuh sekali. Coba yang temennya yang lain, coba yang laki-laki deh. Tadi kan perempuan, sekarang yang laki-laki. Katanya tadi Septi itu untuk mengetahui ya, mengetahui tentang sediaan farmasi, untuk menganalisis sediaan farmasi. Nah, yang dianalisis itu apanya sih dari sediaan farmasi itu? Ada yang bisa laki-lakinya? Nah, yang dianalisis itu adalah kandungan Siapa dan dengan namanya? Silahkan. saya Bu Yoga Kukuh. NIM Oke, 206. silahkan juga. Analisis farmasi itu kurang lebih adalah analisis kimia suatu bahan zat tambahan maupun zat aktif dalam bidang farmasi, Bu. Yang dianalisis itu adalah eh, bahan itu sendiri dan kadarnya dalam suatu sediaan atau suatu bahan alam. Oke, baik sekali ya. Lengkap sekali ya. Sudah tadi perempuannya Septi menjelaskan tentang kita ingin menganalisis sediaan farmasi, jadi fokusnya memang sediaan farmasi karena masih banyak analisis-analisis yang lain. Ya, analisis ekonomi, analisis statistik, analisis yang lain. Nah, analisis farmasi sebagaimana ruang lingkupnya kita masuk pada ruang lingkup farmasi. Apanya farmasi? Ya, sediaan farmasi. Dan betul tadi apa yang disampaikan oleh Yoga, bahwa yang ingin dianalisis adalah bahannya itu sendiri. Berarti kajian apa itu? Kualitatif atau kuantitatif? Kalau kita ingin mengetahui keberadaan bahan itu ada tidaknya, berarti dia analisis kualitatif. Nah, sementara kalau kita ingin mengetahui berapa jumlahnya, berapa kadarnya, itu terkait dengan analisis kuantitatif. Nah, itu ya, jadi penjelasan kalian itu sebenarnya sudah mencakup definisi dan juga sudah mencakup dari ruang lingkup dari analisis farmasi. Mantap ya. Oke, mari kita lihat persepsi kalian tadi tentang analisis farmasi ya. Oke, betul ya dari apa yang kalian sampaikan bahwa ini merupakan salah satu ilmu yang yang dipelajari dalam dunia farmasi, yang mempelajari tentang bagaimana cara kita mengetahui. Jadi cara ya kita menganalisis itu suatu proses untuk mengetahui sesuatu. Itu adalah analisis ya. Mengetahui adanya kandungan ya, atau zat dan jumlahnya, dan jumlah kandungan suatu zat dalam suatu sampel. Sampel apa? Sampelnya sediaan farmasi. Jadi definisi analis farmasi itu seperti itu, ya, seperti apa yang telah kalian sampaikan juga. Baik, sekarang kita akan melihat ruang lingkupnya apa. Nah, ruang lingkup itu kita berbicara tentang ya apa saja yang akan dipelajari di dalam analisis farmasi. Nah, yang ini adalah kalian sudah menyebutkan tadi sediaan farmasi. Apa saja sediaan farmasi itu? Coba saya sebutkan ya. Atau siapa yang bisa apa-apa saja yang termasuk dalam sediaan farmasi? Nah, kalau kalian jeli, saya sudah gambarkan dalam screen ini. Apa saja yang termasuk dalam sediaan farmasi? Yang gambar pertama itu adalah obat-obatan, Bu. Oke, obat ya. Jadi obat itu adalah sediaan farmasi. Yang kedua apa? Kalau tidak salah itu bahan-bahan jamu, Bu.
Ya, obat tradisional. Ya, bahan obat juga termasuk ya, bahan obat itu termasuk. Kemudian obat tradisional dan juga kosmetik. Jadi itu ruang lingkup dalam sediaan farmasi. Nah, apa yang dilakukan terhadap sediaan farmasi itu ya dianalisis. Analisis apanya? Sekali lagi ya dianalisis kualitatifnya atau keberadaan zatnya atau apa saja zat yang terkandung dalam sampel itu, dan juga analisis kuantitatif mengenai kadar atau jumlahnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara metode konvensional dan instrumental. Baik, saya mau tanya lagi, ya, saya akan lebih pusatkan memang pembelajaran ini di studentnya, di mahasiswanya. Metode konvensional. Apa itu metode konvensional? Saya sebutkan namanya sekarang ya, Nur Pajriani. Apa yang Nur Pajriani tahu tentang metode konvensional yang digunakan dalam analisis farmasi? Nur Pajriani? Oke, Mutiara Dewi. Ya. Mohon maaf, Bu. Ya, silakan. Dengan siapa? Kalau Nur Pajriani tadi, Bu. Oke, silakan Nur Pajriani. Kalau metode konvensional itu meliputi analisis gravimetri, Bu. Good, gravimetri. Apalagi selain gravimetri? Mutiara Dewi bisa ditambahkan jawaban dari Nur Pajriani? Yang Mutiara tahu tentang metode konvensional? Oke, kalau volumetri atau trigonometri dia masuk dalam. Oke, good. Jadi metode konvensional itu metode yang sederhana. Jadi alat-alatnya itu belum terlalu canggih ya, masih menggunakan alat-alat sederhana. Contohnya tadi volumetri kita hanya menggunakan seperangkat ya gelas kimia ya, bisa juga ada buret, ada statif dan klem. Jadi kita hanya menggunakan metode itu yang sederhana dengan reaksinya pun sederhana. Ya, reaksinya pun sederhana. Nah, sementara metode instrumental itu seperti apa? Spektrofotometri, Bu. Iya, spektrofotometri. Berarti dia terkait dengan instrumen ya, alat-alat modern. Dia sudah menggunakan prinsip kerja secara instrumen ya, instrumen. Seperti itu. Jadi tidak sulit ya, analisis farmasi kalian sudah pelajari di kimia analis 1 dan kimia analis 2. Jadi kita lebih fokus pada bagaimana caranya menganalisis sediaan farmasi yang terdiri dari sediaan obat, bahan obat, obat tradisional, dan juga kosmetik yang akan kita tidak lain dan tidak bukan, tujuannya itu hanya dua. Yang pertama adalah analisis kualitatif, ya, menentukan apa saja yang terkandung dalam bahan itu. Nah, itu akan terkait dengan nanti kemurniannya kah, atau keontetikannya kah, atau apakah ada tambahan bahan yang kita tidak kehendaki di bahan itu. Nah, itu terkait dengan kualitatif. Nah, dan analisis kuantitatif, berapa kadarnya? Ya, nanti kita akan pelajari bagaimana, kenapa harus penting kita mempelajari tentang analisis farmasi. Oke. Mengapa penting? Sesuatu yang dipelajari itu atau sesuatu yang diketahui itu didasarkan pada kemanfaatannya. Sesuatu hal itu sia-sia ketika kita tidak tahu seberapa penting dia. Ya. Jadi kalau dalam falsafah ilmu pengetahuan atau filsafat ilmu, ada 3 pendekatan yang harus kita, pendekatan ilmu. Ya, pendekatan untuk menguasai suatu ilmu itu ada 3. Yang pertama itu adalah aksiologis, ontologis. Jadi kita mengetahui apa sesuatu itu. Nah, kita masuk pada ranah analisis farmasi, berarti ontologisnya adalah analisis farmasi, sediaan farmasi. Ya. Nah, kemudian
pada tahapan epistemologis, bagaimana? Ya, itu terkait dengan cara atau terkait dengan metode. Dan yang ketiga adalah aksiologis. Ya, aksiologis untuk apa? Seberapa penting? Apa manfaatnya? Jadi kalau kita sudah bisa menguasai ranah itu, 3 ranah itu, kita akan mendapatkan suatu pengetahuan yang utuh terhadap sesuatu itu. Nah, kalau kita belajar tentang analisis farmasi, ya paling tidak 3 itu dulu yang kita harus pegang, yang harus menjadi oleh-oleh, sehingga kita bisa mempelajari lebih dalam atau mengembangkan hal tersebut. Nah, sekarang saya mau tanya, sebelum saya mau menyimpulkan jawaban kalian atau mempertegas kembali atau menambahkan, saya ingin tanya. Pertama, pentingkah kita mempelajari analisis farmasi itu? Ada yang bisa memberikan pendapat? Penting atau tidak penting? Saya, Bu. Dengan siapa? Septi Mutia, Bu. Oh ya, silakan Septi. Bagus, itu sangat penting, Bu. Jadi seperti saat kita menganalisis kadar atau kandungan dari obat, itu kita bisa mengetahui apakah memang benar kadar atau kandungan dari obat itu sudah sesuai standar atau sudah sesuai banyaknya yang beredar atau sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratannya, Bu. Jadi kita tahu apakah itu obat atau sedan tersebut memang layak untuk diberikan kepada pasien ataupun tidak. Good, ya. Bagus sekali ya jawaban dari Septi. Saya kira itu, seperti itu. Jadi ketika kita sudah mempelajari analisis farmasi, kita sudah tahu kandungan bahan, ya, kandungan zat dari suatu sampel sediaan farmasi, kita sudah mengetahui kandungan, ya, jumlah kandungan dari sediaan farmasi, itu akan membantu kita atau akan menjamin kita dalam pengawasan mutu dari obat atau bahan obat atau obat tradisional termasuk kosmetik yang beredar atau yang kita buat. Ya, sebagai contoh tadi, misal katakanlah obat tradisional. Kita berbicara tentang obat tradisional. Kita tidak akan pernah lepas dari obat tradisional karena itu terkait dengan obat yang kita sudah temui sejak turun temurun, ya. Ya, sudah kita sebelum kita ke dokter biasanya kita selalu diberikan racikan obat jamu oleh orang tua kita, ya. Obat tradisional itu adalah obat yang memang syaratnya itu tidak boleh ada BKO atau bahan kimia obat. Ya, bahan kimia obat yang dimaksud adalah bahan obat yang konvensional, ya, obat yang beredar. Misalkan obat jamu pegalinu. Jamu pegalinu berarti diharapkan itu dapat membantu mengurangi nyeri sendi, nyeri linu, ya, pegalinu. Nah, biasanya para produsen-produsen nakal, ya, tanda kutip, itu mereka memberikan bahan kimia obat, ya, misalnya seperti analgesik, ya, atau anti nyeri seperti ibuprofen ataupun paracetamol pada jamu itu. Nah, sementara itu tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk jamu. Tidak ada boleh bahan kimia obat yang terkandung dalam jamu tersebut. Nah, seorang farmasis, dalam tepatnya adalah seorang analis, itu harus mampu mengetahui atau menjamin itu. Dengan cara apa? Melakukan analisis kualitatif. Ada tidak paracetamolnya dalam jamu tersebut? Ada tidak ibuprofennya dalam jamu tersebut? Ada tidak BKO-nya dalam jamu tersebut? Itu kita harus jamin. Nah, analisis kualitatif, misalkan kita menggunakan metode KLT, ya, kalian sudah paham bagaimana caranya kita memastikan bahwa di dalam bahan tersebut tidak ada BKO-nya, tidak ada paracetamolnya, misalkan tidak ada ibuprofennya. Nah, seperti itu. Jadi penting. Kemudian dan itu akan menyangkut tentang efikasi atau kemanjuran maupun safety atau keamanan. Karena kalau sesuatu itu tidak ditempatkan pada tempatnya atau sesuatu itu sudah berlebihan kadarnya, maka itu akan sangat mempengaruhi kemanjuran, efek terapi maupun keamanan dari obat tersebut. Ya, bisa dibayangkan kan kalau misalnya jamu yang tidak mesti ada paracetamolnya dalam kadar lagi yang sangat berlebihan, itu bagaimana kita tahu bahwa obat itu merupakan toksik sebenarnya, toksik
bersifat racun tepat dosis. Ya, kalau sudah berlebihan dosisnya, maka dia akan memberikan efek bahaya, mudarat. Nah, kalian tahu bahwa paracetamol itu bersifat hepatotoksik, ya, dapat meracuni atau membuat kerusakan pada hati. Ya, jadi dari hasil metabolit atau metabolisme dari paracetamol itu dapat membuktikan bersifat hepatotoksik, ya, dapat meracuni hati. Makanya biasanya orang kalau sudah kelebihan paracetamol, ya, itu bisa hepatotoksik, ya, hepatotoksik, penyakit liver, seperti itu. Kemudian, nah ini penting, kehalalan. Nah, kehalalan. Jadi sekarang trennya walaupun itu obat ataupun bahan, itu harus dijamin, atau bahan lain atau makanan, itu harus dijamin kehalalannya. Karena ingat, kita adalah mayoritas muslim, kita adalah muslim. Ya. Makanan yang masuk atau apapun yang masuk dalam tubuh kita atau apapun yang kita gunakan, itu harus terjamin kehalalannya. Itu dijamin dalam peraturan pemerintah, dijamin dalam undang-undang, dijamin dalam keputusan Menteri Agama. Nah, makanya kita punya organisasi wadah musyawarah Majelis Ulama Indonesia yang bersama-sama dengan lembaga, kalau saya tidak salah ya, lembaga penjamin, ya, kehalalan itu. Nah, untuk mengeluarkan sertifikat halal untuk bahan-bahan yang kita gunakan, baik itu obat, makanan, pangan, ya, maupun pakaian, maupun bahan yang kita gunakan sehari-hari. Seperti itu. Nah, kehalalan, banyak sekali ya jurnal-jurnal tentang kehalalan untuk menjamin kehalalan. Misalnya kita ingin mengetahui apakah ada kandungan babi dari, katakanlah, bahan gelatin, atau dari minyak makanan, ya, atau dari bahan dari bahan obat yang mungkin disinyalir titik kritis ada kandungan babi di situ. Kemudian keotentikan atau kemurnian atau keaslian. Nah, keaslian ya terkait dengan analisis kualitatif. Murni tidak, memang betul-betul hanya bahan yang kita mau di situ, atau ada bahan tambahan lain. Nah, itu terkait dengan keotentikan atau kemurnian sekian farmasi. Seperti itu. Jadi, seorang analis itu mempunyai pekerjaan yang cukup berat, dan itu sangat berpengaruh pada kemaslahatan umat, ya, kemaslahatan manusia, kemaslahatan makhluk, seperti itu. Jadi itu ya seputar jalan-jalan pintu gerbangnya analisis farmasi. Kedepannya kita akan mempelajari lebih mendalam tentang metode-metode yang kita gunakan dan aplikasinya dalam analisis sediaan farmasi. Dan tentunya sebelum itu kita akan mempelajari tentang preparasi bahan, ya, preparasi sampel. Karena itu merupakan bagian penting tahap awal juga dalam analisis farmasi selanjutnya. Ya, sekira demikian mungkin pertemuan kita kali ini. Sebagai tugas, ya, saya persilahkan untuk review artikel ilmiah. Apapun itu yang terkait dengan analisis farmasi, kalian review, kalian pelajari apa isinya, dan kita akan presentasikan minggu depan. Hari ini mungkin metode ceramah dulu, kolaborasi, tapi kalian juga sudah memberikan umpan balik. Kedepannya kita akan kembangkan menjadi sesi diskusi, sehingga lebih hidup lagi. Ya, dikumpulkan ke email saya paling lambat 30 November 2021, ya, maaf, pukul 23.59 WITA. Terima kasih atas kesempatannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Fastabiqul khairat. Insya Allah kita berjumpa dalam keadaan yang jauh lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih ya.